Di awal episode ini, kita langsung menuju Banyu Aji atau Angling Kusuma yang pada saat itu telah diangkat sebagai Senopati Agul oleh Prabu Parangkubarjo karena jasanya yang luar biasa telah mengalahkan dan mengusir pasukan Parang Sabrangan dari kerajaan Parangkubarjo beberapa waktu yang lalu. Kini Senopati Banyu Aji pun terlihat sedang melatih para prajurit dan para pandega tentang ulah kanuragan dan strategi berperang yang jitu di hadapan Prabu Parangkubarjo. Semakin hari, kemajuan ulah kanuragan dan ketangkasan para pandega pun semakin meningkat pesat. Bahkan Raja Besar Parangkubarjo itu pun menjadi benar-benar kagum dengan perkembangan strategi bertarung para prajuritnya. Sang Prabu pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ki Gardapati yang telah membawa Banyu Aji ke kerajaannya untuk membantu mereka dalam perang saudara yang tiada habisnya melawan Parang Sabrangan. Setelah latihan itu usai, Prabu Parangkubarjo pun langsung menunjuk Banyu Aji sebagai senopati utama untuk berperang melawan Parang Sabrangan nantinya. Kemajuanmu luar biasa, Pandega Muda. Kalau saja Parangkubarjo punya 10 pandega sepertimu, tidak sampai sehari Parang Sabrangan bertekuk lutut pada kita. Ini semua berkat Banyu Aji. Aku sangat berterima kasih atas kesanggupanmu untuk melatih para pandegaku. Aku rasa tidak ada salahnya jika kau kuangkat sebagai senopati agulku untuk menghadapi perang melawan Parang Sabrangan. Terima kasih, Gusti Prabu. Nah, Banyu Aji, terimalah kepercayaanku ini. Sementara itu, Danurwenda pun akhirnya sampai di kerajaan Parang Sabrangan dan bertemu dengan rajanya yang bernama Prabu Tohjoyo. Memang sebelumnya sang Prabu telah mengutus Begawan Cawisadi untuk memberikan sebuah surat kepada Danurwenda yang berisi undangannya untuk bergabung dengan Parang Sabrangan. Walaupun sebelumnya menolak, namun berkat Putri Gayatri, akhirnya langkah kaki Danurwenda berhasil membawanya ke Parang Sabrangan. Putra Prabu Angling Dharma itu pun jelas akan dijadikan senopati utama pada saat perang melawan Parangkubarjo nantinya. Karena mereka tahu bahwa Parangkubarjo kini telah memiliki senopati baru yang sangat tangguh, tak terkalahkan. Sehingga mereka akhirnya meminta bantuan pada Raden Danurwenda. Danurwenda pun meminta satu syarat yang harus dipenuhi supaya ia mau dan bebas membantu Parang Sabrangan, yaitu ia harus memakai nama samaran karena dirinya saat itu sedang dalam pelarian rahasia. Karena saya sedang dalam perjalanan rahasia, Gusti. Ya, saya mengerti. Kalau begitu, nama samaran apa yang Raden akan pakai? Wiratama. Wiratama. Ya, Gusti. Wiratama. Bagus. Kalau begitu, mulai sekarang, Raden akan dipanggil dengan nama Senopati Agul Wiratama. Terima kasih, Gusti. Keesokan harinya, Danurwenda dengan nama samaran Senopati Wiratama pun tampak sedang berlatih bersama para prajurit Parang Sabrangan. Ia pun juga mengajarkan beberapa jurus ilmu olah kanuragan dan juga strategi perang, sehingga akan membuat para prajurit dan pandega Parang Sabrangan lebih siap bertempur nantinya. Prabu Tohjoyo yang melihat perkembangan kemampuan para prajuritnya dan kesaktian Danurwenda pun menjadi semakin yakin kalau mereka akan memenangkan pertempuran melawan Parangkubarjo nantinya. Sudah berapa pandega yang setara denganmu? Ada 10 pandega, Gusti Prabu. Benar-benar meyakinkan. Ya, ini semua karena Senopati Wiratama, Gusti. Terima kasih, Raden. Baru kali ini saya merasa puas dengan kemajuan yang mereka capai. Semoga dalam perang yang sebenarnya nanti, bekal yang telah Raden berikan pada mereka benar-benar bisa dimanfaatkan. Saya harap begitu, Gusti Prabu. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada saat itu Prabu Angling Dharma sedang bersama permaisurinya, Dewi Sekarwangi. Sang permaisuri pun kemudian mengatakan bahwa istri Temunggung Prabaskara baru saja mengunjungi dan berbicara kepadanya tentang Temunggung Katiwanda yang seharusnya telah melaporkan semua kejadian di Katemenggungan kepada sang Prabu. Akan tetapi, Angling Dharma sendiri pun menjadi bingung karena sampai saat ini ia belum menerima laporan itu dari Temunggung Katiwanda yang memang pada episode sebelumnya telah ditugaskan sang Prabu untuk menjenguk Temunggung Prabaskara. Dan menular atau mempengaruhi Temenggung Katiwanda. Maka bisa disimpulkan bahwa anasir buruk itu datang dari musuh Malwapati. Iya, Dinda benar.
Kita harus membuang anasir buruk itu dari Katiwanda dan juga Prabaskara. Di sisi lain, tampak Batik Madrim dan Pini Sepuh Rikmaseta yang langsung menuju ke Temenggungan dan mendapati prajurit-prajurit penjaga yang seperti kerasukan setan. Bahkan mereka seperti tak mengenal sama sekali dua pembesar istana Malwapati tersebut. Hal itu terlihat dari sikap dan tingkah mereka yang aneh dan tidak menghormati keduanya. Akhirnya, Batik Madrim harus menghajar para prajurit tersebut dahulu sebelum masuk ke dalam ruang utama ke Temenggungan. Dan ketika telah masuk, Batik Madrim pun terkejut bukan main melihat semua keluarga Temenggung Katiwanda sedang disekap di ruangan itu. Mereka pun mengatakan bahwa yang menyekap mereka adalah Sang Temenggung sendiri yang sedang kerasukan iblis jahat. Jadi yang mengikat kalian, Romo kalian? Iya, Gusti. Ini terjadi ketika Kanda Tumenggung Katiwanda pulang dari rumah Kanda Tumenggung Prabaskara. Bu, gawat, Bu. Gawat. Gawat apa? Ternyata Temenggung Katiwanda sedang menuju kediaman Temenggung Prabaskara yang sama-sama sedang kerasukan iblis. Mereka pun tampak saling berbeda pendapat sehingga keduanya saling bersitegang karena keinginannya masing-masing. Mereka berdua pun akhirnya bertarung satu sama lain karena sama-sama tidak mau mengalah. Tampaknya ilmu mereka pun berimbang, sama-sama kuat dan sama-sama tangguh. Batik Madrim dan Pini Sepuh Rikmaseta yang baru saja tiba di tempat itu dan melihat pertarungan tersebut pun menjadi merasa aneh dan curiga mengapa dua temenggung andalan mereka itu bisa saling baku hantam. Setelah melihat lebih jauh, Batik Madrim pun menjadi yakin kalau kedua temenggung tersebut telah kerasukan anarsis jahat sehingga menghilangkan akal dan pikiran jernih mereka. Pertarungan keduanya pun kini telah menggunakan senjata masing-masing. Dan ketika beberapa jurus telah berlalu, Temenggung Katiwanda pun berhasil menggoreskan pedangnya pada lengan Temenggung Prabaskara. Ya, ketika Batik Madrim baru saja menghajarnya, tiba-tiba Temenggung Katiwanda pun menghilang dan berubah menjadi sebersih cahaya yang terbang ke langit. Batik Madrim dan yang lainnya pun menjadi bertambah bingung dengan semua kejadian yang terjadi begitu cepat itu. Setelah itu, hal yang lebih mengejutkan adalah tiba-tiba Temenggung Prabaskara pun mengerung marah dan dari tubuhnya pun mengepulkan asap yang kemudian secara perlahan ia pun berubah menjadi besar seperti raksasa. Melihat semua itu, Batik Madrim mau tak mau harus menggunakan Aji Triwikrama untuk mengimbangi Prabaskara. Temenggung raksasa itu pun kemudian menantang Batik Madrim untuk bertarung dan membuktikan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Aji Triwikrama. Batik Madrim, aku yang pergi atau kamu yang akan aku jadikan bangkai raksasa? Istri Temenggung Prabaskara benar-benar histeris melihat suaminya hilang begitu saja. Sedangkan Batik Madrim yang memenangkan pertarungan tersebut pun hanya bisa menenangkan Dewi Melati yang histeris itu. Sang Patih pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya dan juga akan melaporkannya kepada Prabu Angling Dharma. Tapi Adi Temenggung Katiwanda juga hilang dengan cara yang sama. Jadi kejadian ini harus kita laporkan kepada Dinda Prabu Angling Dharma. Percayalah, Dinda Prabu Angling Dharma dapat mengatasi masalah ini. Kini kita menuju Siliwah yang sudah lama tidak kelihatan dan dicari-cari oleh para penonton. Pada saat itu, tampak tabib muda itu sedang mengobati seorang wanita yang tergolek lemah di pembaringan. Pendekar andalan Malwapati itu pun agak terkejut ketika tiba-tiba ada serombongan orang yang datang dan mencarinya. Ya, seperti tidak asing,
mereka sebenarnya adalah para manusia siluman ular Saloka. Mereka pun mengatakan maksud mereka mencari Suliwah, yaitu ibu dan adiknya sedang sakit dan hanya tabib Suliwalah yang bisa menyembuhkannya. Nama ibunya adalah Sawer Musaji dan adik perempuannya adalah Putri Sawer Seta yang memang beberapa waktu yang lalu telah dikalahkan oleh Patih Batik Madrim di Malwapati dan mereka berdua terluka sangat parah. Hal itu terjadi karena mereka telah menipu Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim tentang Ramaja Gandhi yang telah menghamili Putri Sawer Seta. Suliwah yang melihat gelagat tidak baik pada kedatangan mereka pun tidak serta-merta mau mengikuti keinginan mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat jelas bahwa Suliwah bukanlah lawan mereka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, para prajurit tersebut telah dibuat tak berdaya oleh pendekar andalan Malwapati itu. Ragan Nala, putranyi Sawer Musaji itu pun kemudian memanggil 2 pengawal gua Saloka untuk menghadapi Suliwah. Yang kemudian muncullah 2 ular raksasa yang langsung menyerang pendekar Malwapati itu. Ketika Suliwah sedang sibuk menghadapi 2 siluman ular tersebut, tiba-tiba Raga Nala pun menyuruh sisa-sisa pasukannya untuk mempersiapkan panah mereka dan mengarahkannya kepada Suliwah. Namun, sebelum mereka melepas anak panah itu, tiba-tiba muncullah Lokahita yang memang kebetulan melewati tempat itu. Istri Sudawirat itu pun membantu Suliwah untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan orang-orang pembokong tersebut. Lokahita. Suliwah, Lama sekali kita tidak bertemu. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jadi di sini maaf teman-teman, gue udah libur lama karena emang gue kemarin itu sakit dan ini juga baru pemulihan. Jadi ini gue ngerjain satu episode ini 2 hari ya guys, kemarin sama sekarang. Jadi mohon maaf kalau emang gue udah libur lama banget, hampir semingguan lebih ya guys. Seperti itu. Jadi mohon doanya aja teman-teman, semoga gue bisa menyelesaikan episode Angling Dharma ini sampai tamat gitu ya guys. Oke, seperti itu dulu guys. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an. Aku sudah ketinggalan segala-galanya. Baik, kita akan mencari bersama-sama. Tapi ceritakan dulu, perkembangan apa yang terjadi di Malapati. Ayo.